Mas yang cuman bisa melihat saja, tidak tahu harus berbuat apa karena tidak bisa sihir. Bahkan orang-orang asramanya sempat melempar dengan sampah. Melihat muridnya kesusahan, Guru Tom yang datang ingin menyemangatinya. Tapi salah satu murid elang melakukan kecurangan yang membuatnya terluka. Di sini Guru Tom memberikan semangat untuk Mas supaya melakukan apa yang ia bisa. Dan pasti yakin itu semua bisa dilalui. Para penonton yang melihat Mas kebingungan karena dia bisa terbang dengan menggerakkan kakinya dengan cepat. Dianggap melawak karena melakukan hal yang konyol atau unik seperti itu. Tiba-tiba hal tak terduga membuat seluruh penonton melongo. Dengan menggunakan jarinya saja, Mas mampu mencetak gol berkali-kali. Bahkan dengan cepat menyusul nilai asrama Lang dan menjadi juara. Sampai mendapatkan koin perak pertamanya. Ketenaran Mas pun sampai ke beberapa majalah. Hingga ada satu orang yang benci terhadapnya karena tidak mau ada yang lebih kuat. Keesokan harinya, orang yang bernama Lance pun mendatangi Mas lalu membawa teman-temannya yang dimasukkan ke dalam botol. Untuk bebas, Mas harus bertanding dengannya by one di hutan. Setiba di tempat, mereka akan bertarung satu sama lain dengan taruhan koin perak. Tapi Guru Tom yang melihat Lance terkejut. Ada kelas 1 yang memiliki 2 tanda garis, yang artinya kapasitas mana dan sihir lebih hebat daripada tanda garis 1. Dan hanya beberapa saja yang terpilih memiliki tanda tersebut. Tanpa berlama-lama, Mas pun meminta dipercepat memulai pertarungannya. Lance pun dengan sok pedenya membuat mudah jalan duelnya dengan memperluas area pertempuran. Mas yang menyerang pun bisa dihentikan oleh Lance dengan sihir graviole atau gravitasi hingga terjatuh. Bahkan Mas dianggap sampah karena merangkak di tanah. Tapi sihir yang kuat dari Lance langsung dipatahkan seketika oleh Mas dengan mengambil akar dari dalam tanah yang membuat area pertarungan sampai hancur. Sekarang perkataan Lance pun dikembalikan oleh Mas tentang sampah dan merangkak tadi. Melanjutkan pertarungan, hampir saja Lance kalah telak, tapi bisa menghindar. Namun Leontin yang disimpan oleh Lance terjatuh, dan foto yang terlihat di sana adalah adiknya. Kenang-kenangan foto itu dibawa karena dulu waktu kecil adik Lance dibawa oleh keamanan biro sihir karena memiliki energi yang sangat lemah. Dan akan dieksekusi dengan jarak kurang lebih 5 tahun. Untuk itu, Lance bertekad menjadi visioner suci demi menjadi yang terkuat dan bisa membebaskan adiknya. Tanpa berpikir panjang, Lance pun menjatuhkan botol jin ke jurang dengan tambahan sihir graviole atau gravitasi. Tapi di belakang Mas pun bersiap-siap untuk menyelamatkannya dengan membuka baju mode hamstring Big Bang Dash. Sekejap saja, bahkan sepersekian detik, Mas langsung kembali ke atas. Yang tadi ternyata botolnya palsu dan yang asli langsung dicari oleh Mas dengan mode Saitama. Setelah berhasil, sempat terjadi perdebatan karena Mas menghentikan pertarungannya. Mungkin Lance dianggap orang yang baik. Dan perkataan Mas pun mengingatkan dengan kata adiknya Lance, yaitu Anna. Sontak pertarungan pun dihentikan dan dimenangkan oleh Mas, sekaligus mendapatkan koin perak dari Lance. Tinggal beberapa koin perak lagi untuk menjadi sebuah emas. Hari ini mereka diberikan tugas meracik ramuan. Namun karena tidak tahu, Lance yang datang pun mengajari kepada mereka. Di dapur, Finn dan Mas diajari untuk menidurkan sayuran mirip seperti lobak. Finn yang berhasil. Tapi sebaliknya, Mas malah membuat sayuran lobak tersebut menjadi ganas dan besar.
Kelamaan untuk diam, Mas pun langsung meng-KO dengan sekali tinju. Semua sayuran yang sudah tertidur sekarang lanjut memasak. Di sini Lance memperlihatkan langkah-langkah untuk membuat ramuan yang hebat. Tapi karena tanpa sihir, Mas pun langsung mempraktekannya dengan pede. Bukan ramuan yang jadi, malah kue sus yang dibuatnya. Walaupun sudah diajari Lance yang sampai terkejut juga. Karena sudah capek apa yang telah terjadi di dapur. Sebelum pergi, Lance memberikan pesan kepada Mas untuk tidak akan atau jangan pernah menyerahkan koin yang diberikan Lance kepada siapapun. Karena Lance sudah mengakui Mas selevel dan seimbang dengannya. Di tempat lain, tepatnya di asrama Lang, pemimpin magia lupus yang bernama Abel memerintahkan bawahannya untuk turun tangan merebut koin dari asrama lain. Esok hari ujian selanjutnya adalah di hutan. Mereka para murid disuruh gurunya untuk mengalahkan monster kalajengking dengan sebuah batu di dahinya. Tiap batu pun memiliki koin tersendiri. Di tengah obrolan tersebut datang satu orang berambut merah yang bernama Dot Barret. Sifatnya suka cari perhatian kepada perempuan dan paling tidak suka dengan laki-laki yang digemari oleh perempuan. Artinya orang tersebut tidak mau disaingi ketampanannya. Di antara Lance dan Mas tiba-tiba muncul satu murid penyihir Lang dengan 2 garis tanda. Dirinya memberikan pelajaran kepada Mas karena tidak suka orang yang baru masuk di akademi langsung populer. Namun Mas yang menerima pukulan darinya hanya diam dan memperhatikan saja. Malahan dia khawatir dengan kue susnya yang ada di dalam baju. Ujian pun dimulai. Mas dan Lance yang masuk ke dalam hutan secara bersamaan malah terpisah. Di sisi lain, Dot Barret yang berjalan sendiri malah bertemu dengan Mas. Hampir saja mereka berduel, tapi mereka teralihkan oleh seorang perempuan yang berteriak dari dalam hutan. Yah, tanpa basa-basi, Dot pun langsung membantunya untuk mendapatkan perhatian dari gadis tersebut. Perempuan itu pun berterima kasih kepadanya karena sudah membantu. Tapi di sini Dot tidak sadar bahwa dirinya telah dihipnotis menggunakan sihir supaya bisa terpincut dan menyerahkan koinnya. Namun berbanding terbalik, Mas yang juga dirayu olehnya tidak mempan sama sekali. Bahkan sampai menambahkan kekuatannya pun tetap sama saja. Sudah tidak mempan dengan semua sihirnya, perempuan tersebut curhat kepada mereka bahwa ada seorang murid yang sedang mengancamnya yang bernama Silva, yaitu orang yang cari masalah dengan Mas yang barusan di awal. Dot yang sok kuat menantang dan ingin melindunginya. Tiba-tiba Silva sudah datang di hadapan mereka. Tanpa berbasa-basi, Dot langsung menyerangnya dengan menggunakan sihir Examblom. Tapi sihirnya dianggap ampas oleh Silva karena tidak sedikit pun melukainya. Kali ini Silva langsung menyerang balik dengan sihir besi yang langsung menghantam Dot. Merasa tidak sanggup melawan Silva, terlebih lagi harus melindungi perempuan dan Mas yang dianggap tidak berguna karena ekspresinya yang seperti ini. Silva pun memberikan pilihan, jika kuat menahan serangan sihir besi 5 kali, ditambah Mas juga 5 kali, maka ia akan dibiarkan bebas. Namun, seperti sebelumnya, karena Mas terlihat gak guna dan sepertinya lemah, Dot memberanikan diri untuk mengambil bagian Mas juga. Jadi, total serangan yang akan diterima oleh Dot adalah 10 kali. 10 kali serangan pun sudah dilesatkan dan Silva terkejut masih bisa berdiri. Sisa tenaganya yang sedikit, ia pun menyuruh Mas dan perempuan tersebut untuk kabur supaya selamat.
Akan tetapi, secara mengejutkan, ternyata perempuan yang sedari tadi bersamanya adalah komplotan dari Silva yang mungkin suruhannya dari Abel. Sampai-sampai perempuan itu mengejek Dot, orang yang payah, yang tidak berguna, sampai bertaruh nyawa melindungi Mas yang seperti itu. Mendengar perkataan tersebut, Mas pun tersinggung dan langsung menerima tantangan dari Silva supaya memberikan 10 kali serangan juga seperti Dot. Sebelum dimulai, Silva menyombongkan dirinya bahwa dia adalah murid terkuat yang disegani karena di kelas 1 sudah mendapatkan koin yang banyak. Dia juga bilang akan menunjukkan perbedaan kekuatannya dengan Mas melalui pertarungan ini. 10 kali serangan pun selesai ditahan oleh Mas. Sekarang, Mas langsung menunjukkan sihir Triceps Ballista Knuckle. Sihir Mas dianggap lawak dan lucu, tapi ketika Silva menyerang, sihir batunya bisa dihantam. Bahkan, satu pukulan mengenainya hingga menjadi terluka cukup parah. Tak terima Mas melakukan itu, ada murid terkuat dan disegani di seluruh akademi. Ia pun menyerangnya sekali lagi untuk menunjukkan siapa yang terkuat. Tapi genggaman tangan Mas kali ini lebih hebat dan 1 kali serangan pun membuat Silva terluka untuk kedua kalinya. Silva berpikir mungkin serangan yang ketiga tidak akan bisa lagi ditahan. Ingin gantian supaya menahan 10 kali serangan dari Mas supaya tahu siapa yang kuat. Tiba-tiba Silva tidak bisa berkata-kata. Sempat terpojok karena takut. Datang seekor kalajengking berwujud bintang di dahinya ya. Namun monster tersebut hanya ditepis saja oleh Mas. Dengan sikap baik, Mas pun menyudahi pertarungan karena kasihan. Dan perempuan pun juga mendapatkan pelajaran yang sama karena Mas menganggap setara entah itu laki-laki ataupun perempuan. Di sisi lain, Lance yang bertemu dengan Lemon dan Finn langsung menuju ke arah di mana pertarungan hebat tadi berada. Di sini Dot pun sekarang menjadi teman mereka karena Mas mengingat perkataan teman Silva yaitu perempuan tadi yang membuat dia menjadi tersentuh. Tapi tanpa disadari tiba-tiba koin Mars menjadi berubah berwarna kuning alias emas. Dan itu artinya sisi positif bisa memenuhi salah satu syarat menjadi visioner suci. Namun sisi negatifnya adalah Mas akan menjadi incaran dari asrama Lang, Magia Lupus yang terdapat 7 siswa dengan kekuatan yang hebat. Mas pun disuruh untuk berhati-hati dan jangan mencoba mendekati asrama Lang. Akan tetapi keesokan harinya Mas yang sendirian kesasar di dalam akademinya untuk mengikuti pelajaran yang berikutnya. Malahan dia kesasar ke tempat asrama Lang Magia Lupus yang dipimpin oleh Abel. Di sana juga terlihat Silva yang sudah dihukum akibat kalah oleh Mas dari asrama Adler.